Halo sahabat pelajar, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi aplikasi barisan dan deret bilangan yang terdiri dari pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, anuitas, dan hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan dalam pembahasan ini adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhan menurut deret ukur geometri. Pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Rumus umum nilai benda setelah T tahun adalah HT sama dengan H dikali 1 ditambah R pangkat T. Dengan HT sama dengan nilai benda setelah T, H sama dengan nilai awal benda, R sama dengan tingkat pertumbuhan persatuan waktu, dan T sama dengan jangka waktu. Untuk lebih memahami mengenai aplikasi barisan dan deret bilangan dalam menghitung pertumbuhan, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Pada tahun 2000, penduduk suatu negara yaitu 30 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya 3% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk negara itu pada tahun 2020. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Berdasarkan soal, diketahui nilai awal sama dengan H sama dengan 30 juta. Tingkat pertumbuhan sama dengan R sama dengan 3% sama dengan 0,03. Dan jangka waktu dari tahun 2000 sampai tahun 2020 sama dengan T sama dengan 20. Jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu H20 sama dengan H dikali 1 ditambah R pangkat 20 sama dengan 30 juta dikali 1 ditambah 0,03 pangkat 20 sama dengan 30 juta dikali 1,03 pangkat 20 sama dengan 30 juta dikali 1,8081 sama dengan 54 juta 243.000. Jadi, perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 54 juta 243.000 jiwa. Pokok bahasan yang kedua yaitu peluruhan. Peluruhan dalam pembahasan ini adalah peluruhan eksponensial, yaitu peluruhan menurut deret ukur atau geometri. Peluruhan selalu berkurang dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Rumus umum nilai benda setelah T tahun adalah HT sama dengan H dikali 1 dikurangi R pangkat T. Dengan HT sama dengan nilai benda setelah T tahun, H sama dengan nilai awal benda, R sama dengan tingkat peluruhan, dan T sama dengan jangka waktu. Untuk lebih memahami mengenai perhitungan peluruhan, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Harga beli sebuah motor yaitu 16 juta, dan harga jualnya menurun sebesar 10% per tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Penyelesaiannya yaitu, berdasarkan soal diketahui nilai awal sama dengan H sama dengan 16 juta. Tingkat peluruhan sama dengan R sama dengan 10% sama dengan 0,1. Dan jangka waktu sama dengan T sama dengan 5. Harga jual sepeda motor setelah 5 tahun yaitu H5 sama dengan H dikali 1 dikurangi R pangkat 5 sama dengan 16 juta dikali 1 dikurangi 0,1 pangkat 5 sama dengan 16 juta dikali 0,9 pangkat 5 sama dengan 16 juta dikali 0,59049 sama dengan 9 juta 447.840. Jadi, harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun adalah 9.447.840. Pokok bahasan yang ketiga yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh sebelumnya. Rumusnya yaitu MT sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat T. Dengan MT sama dengan nilai modal setelah periode T, M sama dengan nilai modal awal, I sama dengan bunga per periode tertentu, dan T sama dengan jangka waktu. Contoh perhitungannya yaitu, modal sebesar 10 juta ditabung dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Tentukan besar modal setelah 7 tahun.
Berdasarkan soal diketahui modal sama dengan M sama dengan 10 juta. Suku bunga sama dengan I sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan jangka waktu sama dengan T sama dengan 7. Besar modal setelah 7 tahun yaitu M7 sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat 7 sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 7 sama dengan 10 juta dikali 1,05 pangkat 7 sama dengan 10 juta dikali 1,4071004 sama dengan 14 juta 71.004. Jadi besar modal setelah 7 tahun adalah 14 juta 71.004. Pokok bahasan yang keempat yaitu anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Jumlah pembayaran anuitas terdiri dari angsuran dan bunga. Nilai anuitas dirumuskan dengan A sama dengan M dikali I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min T. Dengan A sama dengan anuitas, M sama dengan modal, I sama dengan suku bunga, dan T sama dengan banyaknya anuitas. Hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman. Nilai anuitas sama pada setiap akhir periode pembayaran. Nilai anuitas merupakan jumlah antara angsuran dan bunga. Rumusnya yaitu A sama dengan AT ditambah BT atau A sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat T. Dengan A sama dengan anuitas, AT sama dengan angsuran ke T, A1 sama dengan angsuran ke 1, BT sama dengan bunga ke T, B1 sama dengan M dikali I sama dengan suku bunga, dan T sama dengan banyaknya anuitas. Sisa pinjaman dirumuskan dengan ST sama dengan ST-1 dikurangi AT, dan S1 sama dengan M dikurangi A1. Besar bunga pada akhir periode ke T dirumuskan dengan A1 sama dengan ST-1 dikali I. Dan besar angsuran ke T dirumuskan dengan AT sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat T dikurangi 1. Contoh soalnya yaitu, Pak Wayan meminjam uang sebesar 8 juta pada sebuah bank. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 6 bulan dengan pembayaran setiap bulan. Bank memberikan suku bunga 1% per bulan. Tentukanlah A. Besarnya anuitas, B. Besarnya bunga angsuran pertama, C. Besar angsuran pertama, D. Besar angsuran terakhir. Penyelesaiannya yaitu, berdasarkan soal diketahui M sama dengan 8 juta, I sama dengan 1% sama dengan 0,01, dan T sama dengan 6. Untuk pertanyaan yang A, besar anuitas yaitu A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min T, sama dengan 80 juta dikali 0,01 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,01 pangkat min 6, sama dengan 80.000 dibagi 1 dikurangi 1,01 pangkat min 6, sama dengan 80.000 dibagi 1 dikurangi 0,9420, sama dengan 1.379.310,345. Jadi, besar anuitasnya adalah 1.379.310,345. Untuk pertanyaan yang B, besar bunga angsuran pertama yaitu B1 sama dengan M dikali I sama dengan 8 juta dikali 0,01 sama dengan 80.000. Jadi, besar bunga angsuran pertama adalah 80.000. Untuk pertanyaan yang C, besar angsuran pertama yaitu A1 sama dengan A dikurangi B1 sama dengan 1.379.310,345 dikurangi 80.000 sama dengan 1.299.310,345. Jadi, besar angsuran pertama adalah 1.299.310,345. Untuk pertanyaan yang D, besar angsuran terakhir yaitu A6 sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat 6 min 1
sama dengan 1.299.310,345 dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 5 sama dengan 1.299.310,345 dikali 1,01 pangkat 5 sama dengan 1.299.310,345 dikali 1,0510 sama dengan 1.292.005,173. Jadi, besar angsuran terakhir adalah 1.293.005,173. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.